Langsung kita mulai, anak. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari bab asam basa, yaitu di bagian pH campuran. Untuk mempelajari pH campuran, nanti isinya banyak. Ada asam basa biasa, kemudian ada buffer, kemudian juga ada hidrolisis. Jadi harus siap mempelajari berbagai konsep yang ada di kelas 11 itu. Kita mulai langsung. Untuk menghitung pH campuran, itu diawali dari sini, anak, yaitu ada campuran asam dengan asam atau campuran basa dengan basa yang di dalamnya minimal ada 2 larutan. Asamnya boleh sama, boleh beda. Basanya juga boleh sama, boleh berbeda. Nah, apa yang digunakan? Yang digunakan ini ya. Misalkan kita ambil ada 2 campuran sesama larutan asam. Maka H plus campurannya adalah H plus 1 V1 ditambah H plus 2 V2 dibagi dengan V1 ditambah V2 atau volume totalnya. Kalau basa juga sama, berarti campuran OH-nya adalah OH-1 V1, OH-2 V2 dibagi dengan volume campuran. Nah, kalau asamnya lebih dari 2 bagaimana? Ya tambahkan di sini misalkan 3, berarti ada H plus 3 gitu. Ada OH-3 dan sebagainya. Bebas anak-anak ya, ini tergantung berapa banyak campuran yang akan dicampur. Kita ngambil contoh ini. Untungnya, contoh yang pertama itu menggunakan asam yang sama. Asamnya sama-sama HCl. Ini HCl, ini juga HCl. Namun berbeda dari segi volume dan molaritas. Ini 50 mili, ini 100. Ini 0,1, ini 0,15. Nah, kalau 2 larutannya dicampur, berapa sekarang pH-nya? Cara jawabnya begini. Kita ionisasi dulu HCl yang pertama. H plus Cl min. HCl yang kedua, H plus Cl min. Sama-sama ya. Ini konsentrasinya 0,1, berarti ini juga sama 0,1, karena koefisiennya 1:1. Kalau ini 0,15, berarti H plusnya juga 0,15. Ini dari larutan yang pertama, ini larutan kedua, anak-anak. Lah seandainya asamnya berbeda bagaimana? Ya ora apa-apa, nggak masalah. Misalkan ini HCl 2,4, maka H plusnya harus ada 2 di sini gitu ya. Disesuaikan dengan zat yang dicampurkan. Ini ada H plus, ini H plus. Lah sekarang berapa totalnya? Kita gunakan konsep yang tadi. H plus total, H plus 1 V1, H plus 2 V2 dibagi V1 ditambah V2. 0,1. 50, begitu ya? 0,15. 100. Dan volume totalnya adalah 150. Kalau dihitung ketemunya 0,13 atau 1,310 pangkat min 1. Berarti pH-nya 1 min log 1,3. Gampang lah ini. Yuk, apakah ada masalah untuk jenis yang pertama ini dulu, anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Yang pertama itu adalah campuran sesama asam atau sesama basa dulu. Yang kedua, ada pengenceran, anak-anak. Kalau pengenceran berarti ada penambahan air. Konsepnya, molnya nggak berubah, hanya berubah volumenya. Berarti M1V1 sama dengan M2V2. Ini mol 1 sama dengan mol 2. Selalu begitu. Nah, contoh soalnya bagaimana? Contohnya begini. Ada 10 ml HCl 0,1 ditambah air hingga volumenya menjadi 100 mili. Berarti air yang ditambahkan berapa mili, anak-anak? Dari 10 menjadi 100, berarti tambah air sebanyak 90 mili. Tentukan pH awal dan pH setelah ditambah air. Berarti kita menghitungnya 2 kali. Ada pH awal, ada pH akhir. pH awal gampang. HCl, H plus, Cl min. Selesai ya. H plusnya ini, karena sama dengan molaritas asamnya, 0,1, maka langsung masukkan ke rumus pH. Min log H plus. 10 min 1, maka pH-nya adalah 1. Volume tidak usah digunakan, anak-anak, untuk menghitung pH awal, karena tidak tergantung pada volume, hanya tergantung pada konsentrasi. Ini kayak kemarin, ini pertemuan sebelumnya. Nah, kalau setelah ditambah air, ini berbeda. Karena terjadi perubahan volume, harus kita hitung dulu ininya. Pakai M1-nya 0,1, volumenya 10, gitu ya. M2 kita cari dulu. Dan volume 2 adalah 100. Kita masukkan. Nah, ini M2-nya.
maka 0,01 M. Kalau dihitung 0,1 ini kan 10 ya, dibagi 100 maka 1 dibagi 100 0,01. Sekarang masukkan ke sini. HCl, H plus ditambah Cl min. Berarti 0,01, 0,01. H plusnya sekarang berubah. Tidak lagi 0,1, tapi 0,01. Masukkan ke sini. Min log 10 min 2 berarti sama dengan 2. pH-nya berubah, anak-anak. Dari 1 menjadi 2 akibat ada penambahan air. Silakan kalau ada pertanyaan untuk konsep pengenceran atau materi yang kedua. Yang lainnya dicoba juga, Enggak ada? Bentar ya, tak sesuaikan dulu. Sekarang yang ketiga, yaitu ada campuran asam dan basa, anak-anak. Campuran asam dan basa. Kalau kita belajar di sini, itu nanti ada kemungkinan materi yang kita pelajari gitu ya. Bisa masuk di asam basa biasa, bisa masuk di larutan penyangga, juga bisa masuk di hidrolisis. Tetapi konsep yang kita gunakan sama, yaitu menggunakan teorinya asam basa Bronsted-Lowry. Apabila ada asam dan basa dicampur, akan menghasilkan suatu garam dan air. Itu adalah konsepnya Bronsted-Lowry. Namun dari percampuran itu ada 3 hal anak-anak yang bisa kita dapatkan. Asam basa biasa, buffer, atau hidrolisis. Kapan asam basa biasa, kapan buffer, kapan hidrolisis, kita akan mempelajari dengan detail hari ini. Itu ya. Yang pertama dulu, dia masuk di pH asam basa biasa apabila di dalam reaksi ini menyisakan asam kuat. Berarti yang bersisa adalah asam kuat. Kalau bersisa asam kuat, anak-anak, kita langsung bisa menghitung pH-nya. H plus, mol asam sisa dibagi volume total. Ketemu, wes. Gitu, gampang kalau ini. Yang kedua, kalau sisa basa kuat, identik, wes ya. Kalau sisa asam kuat kan H plus, kalau sisa basa kuat berarti OH min. Mol basa sisa dibagi dengan volume total. Dan nanti ada contohnya, santai aja. Kemudian ada penyangga atau buffer. Ada 2 konsep buffer itu. Ada buffer asam, ada buffer basa. Apa cirinya? Yang bersisa adalah asam lemah. Kalau dia membentuk buffer asam. Tadi ya, kalau sisa asam kuat membentuk asam basa biasa, tapi kalau asam lemah membentuk larutan buffer. Kalau buffer asam rumusnya ini, H plus Ka, mol asam, lemah yang bersisa, dibagi dengan mol basa konjugasinya. Berarti kalau sisa basa lemah, yang bentuk buffer basa, OH min, Kb, mol basa lemah, dibagi dengan mol asam konjugasinya. Begitu anak-anak konsepnya. Beda ya, ini bersisa yang kuat, ini bersisa yang lemah. Lah, kalau hidrolisis bagaimana? Kalau hidrolisis, ini lumayan. Karena senyawanya antara asam dan basa harus habis bereaksi. Tidak boleh ada sisa. Jadi tergantung siapa yang direaksikan sekarang. Kalau yang direaksikan adalah sesama kuat, asam kuat dan basa kuat, kita nggak usah menghitung pH. Karena pH-nya langsung sama dengan 7. Terjadi titik netralisasi penuh di situ. Kalau berbeda kekuatan bagaimana? Nah, ini ada perhitungannya. Kalau ada asam kuat ditambah basa lemah, yang dominan di dalam campurannya adalah yang asam. Maka pH-nya kurang dari 7. Terbentuk garam yang bersifat asam anak-anak nanti. Jadinya ini. H plus, akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi molaritas kation. M plus itu kationnya. Asam kuat, maka pH campurannya adalah asam. Kalau asam lemah dan basa kuat, yang dominan adalah basa kuatnya, maka pH-nya lebih dari 7 anak-anak. Yang dicari OH min. Kw dibagi Ka dibagi dengan konsentrasi A minusnya. Begitu. Anion, ini kation, ini anion. Selanjutnya,
Kalau sesama asam basa lemah, ini berbeda aturannya. Apabila Ka sama dengan Kb, pH-nya 7. Karena nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah. Kekuatannya sama. Tetapi kalau berbeda Ka dan Kb-nya, akan menyebabkan sifatnya berbeda. Kalau Ka-nya lebih besar, dia jadi asam, pH-nya kurang dari 7, yang digunakan ini. H plus, KW per Ka kali Kb dikali Ka bagi Kb. Berbeda dengan atasan anak ya. Ini menggunakan konsentrasi garam, kalau ini tidak. Langsung gunakan Ka dan Kb aja. Kalau basa juga sama, KW per Ka dikali Kb tidak menggunakan konsentrasi anion, tapi langsung menggunakan Ka atau Kb. Itu perbedaan kalau lemah sama lemah. Nah, satu halaman ini bisa mewakili 3 bab besar yang anak-anak pelajari waktu di kelas 11. Boleh di-screenshot, disimpan yang baik, kalau nanti keluar soal asam basa, NaU kira-kira keluar yang mana ya? Kita tinggal amati yang di sini. Apakah sisa asam basa kuat? Apakah sisa asam basa lemah? Atau kedua-duanya habis bereaksi? Sudah di-screenshot anak-anak? Kalau sudah, sekarang kita masuk contohnya. Contoh yang pertama dulu, ini. Sebanyak 150 ml HCl 0,1 M direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 M. Bagaimana ya cara mengerjakan soal yang kayak begini? Apakah dia masuk asam basa biasa? Apakah dia masuk hidrolisis? Apakah dia masuk larutan penyangga? Nah, strategi jawabnya gimana, anak-anak? Pertama, berarti kita harus mencari ininya dulu. Milimol zat-nya. HCl kita cari milimolnya. NaOH kita cari milimolnya. Pakai apa? Molaritas dikali volume dalam satuan mililiter. Maka ketemunya milimol. 0,1 dikali 150, ketemunya 15 milimol. 0,1 50 mili ketemunya adalah 5 milimol. Jadi langkah pertama harus kita hitung milimolnya dulu. Kalau milimolnya sudah dapat, langkah berikutnya ini. Kita masukkan di stoikiometri reaksi menggunakan konsep reaksi pembatas. Berarti ada mula-mula, ada reaksi, ada yang bersisa. Persamarannya kita buat dulu anak-anak. HCl, NaOH, NaCl, H2O. 1, 1, 1, 1. Koefisiennya semuanya sama. Masukkan mula-mulanya. Mula-mulanya HCl adalah 15 dari sini ya. NaOH-nya 5 dari sini. Masukkan. Siapa yang habis bereaksi? Mol yang paling sedikit. Berarti NaOH. Pasang 5. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Karena koefisiennya sama. Maka yang bereaksi juga sama. Di kondisi akhirnya, ini ada sisa 10. Ini habis. Ini terbentuk 5, ini terbentuk 5. Masuk yang mana, anak-anak? Asam basa biasa, buffer apa hidrolisis kalau kondisinya kayak begini di akhir reaksi? Yang mana ya? Sisanya ini asam kuat apa asam lemah? Ternyata yang bersisa adalah asam kuat. Kalau sisanya yang kuat, mau tidak mau berarti kita menggunakan konsep asam basa yang biasa dulu. Kita hitung sekarang konsentrasi sisanya. Milimol HCl sisa dibagi volume total. Sisanya ini 10. Volume totalnya dijumlahkan 150 dan 50 ketemunya 200. Maka kalau dihitung ketemunya 0,05. Karena HCl adalah asam kuat, kita gunakan ini HCl, H plus dikali Cl min, 0,05, 0,05. Sama ya koefisiennya, H plus dan HCl-nya. Maka pH-nya langsung ketemu. Min log 5 kali 10 pangkat min 2 atau pH-nya 2 min log 5. Selesai contoh soal yang pertama.
kemungkinan besar yang reaksi antara asam kuat dan basa kuat bersisa salah satunya nggak dibahas di kelas. Itu ya. Tetapi di UTBK malah keluar anak-anak. Karena dituntut untuk paham konsepnya begitu. Jadi kalau sesama kuat, ada yang sisa, pH-nya mengikuti siapa yang sisa. Kalau sisa asam kuat berarti ya pH asam, begitu. Kalau sisa yang basa kuat berarti yang mengikuti pH-nya basa kuat. Begitu anak-anak cara lihatnya. Hati-hati, soal ini pernah keluar di UTBK yang model kayak begini. Tapi angkanya nggak sama, tapi cara pengerjaannya sama. Siapa yang mau bertanya untuk yang model soal ini dulu? Nggak ada. Mantap lah, nggak ada. Berarti anak-anak luar biasa, super-super semua ini. Masuk contoh yang kedua, kalau nggak ada pertanyaan. Contoh yang kedua begini anak-anak. Ada HCl, ada N4OH. Kalau punya Kb, berarti dia adalah basa lemah. Itu lihatnya, wis ya. Berarti reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Cara menyelesaikannya gimana? Caranya, tahapannya sama. Pertama, dicari ininya dulu, milimolnya. N4OH ya, 0,1 dikali 50 ketemunya 5. HCl-nya 0,1 dikali 50 ketemunya 5 milimol juga. Masuk di stoikiometrinya. Mula-mula reaksi sisa. 1, 1, 1, 1 koefisiennya. Kalau ini mula-mulanya 5 dan 5, maka yang bereaksi juga 5. Ini juga 5. Karena koefisiennya sama-sama 1. Maka habis semua di sini. Ini habis, terbentuk 5 milimol garam dan 5 milimol air. Konsep yang mana, Rek? Asam basa biasa, buffer apa hidrolisis? Tadi ada keterangan yang habis bereaksi yang bagian mana? Ya. Di screenshot tadi loh. Di bagian hidrolisis. Berarti konsep ini yang kita pakai adalah hidrolisis. Karena air nggak mungkin kita hitung pH-nya. Yang terbentuk adalah garam. Kalau terbentuk garam saja, otomatis kita menghitung pH hidrolisis. Tahapannya bagaimana? Ini. Cari molaritasnya dulu. Milimol sisa dibagi volume total. 5. Ini ya. Sisanya. Volume totalnya ya 100. Karena dipunya 50. Jadi punya 50. Begitu. Kalau dihitung ketemunya 0,05 molar. Diionkan terus garamnya. NH4Cl, NH4+, Cl-. Perbandingan koefisiennya 1:1:1, maka konsentrasinya sama. Gitu. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, ini termasuk garam asam apa garam basa? Gitu anak-anak. Bagaimana tahunya asam atau basa? Ya dari penyusunnya. Ini basa lemah, ini asam kuat. Berarti yang dominan siapa? Asam kuatnya. Berarti garam ini pasti bersifat asam. Kalau bersifat asam, kita cari H+-nya. Pakai rumus Kw per Ka. Oh, ini per Kb ya. Kw per Kb dikali dengan konsentrasi kation. Kation itu ini, kation garamnya. Ini anion, ini kation. Masih ingat nilai Kw itu berapa, anak-anak? Waktu belajar kimia kelas 11? Nah, ini pernyataan 1 itu menyatakan Lali Wizan. Kw itu adalah 10⁻⁴ karena kita anggap pengukurannya dalam kondisi standar. Ini Kb-nya 5 kali 10⁻⁵ ya. Ini molaritas kationnya dari sini tadi. Maka kalau kita hitung ketemunya ini 10⁻⁻11. Kalau di akar ketemunya 10⁻⁵,5,5. Maka pH larutannya adalah 5,5. Garam asam ini begitu. Tahapannya begitu ya.
dibuat milimolnya dulu, masuk stoikiometri, kita hitung molalitas sisa, baru asam atau basa, kita hitung konsentrasi H+ atau OH-nya. Baru bisa dapat nilai pH. Jadi dari pernyataan 1 kita tahu luas jendelanya 6, luas kayak begini tuh, Rek. Di UTBK keluar, waktunya tidak boleh lebih dari 1 menit mengerjakannya. Harus cepat loh ya. luas jendela 6, otomatis yang di sini 2, yang di sini itu 3. Oke, sudah? Jadi panjangnya jendela. Ada yang ditanyakan? Panjang. Tidak? Panjang jendela sama dengan 2. Baik, kalau tidak tak lanjut contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Jadi perbandingannya. Hitunglah pH campuran 100 ml asam metanoat, ini asam metanoat, asam format atau asam semut, 0,1 m, 50 NaOH 0,1 m. Ada Ka, berarti ada asam lemah gitu ya. Ketemu ya. Langkahnya sama, Rek. Cari milimolnya dulu. 0,1, 100 berarti ketemunya 10. 0,1, 50 berarti ketemunya 5. Kita buat persamaan reaksinya dan stoikiometrinya. Ini 1:1 semua ya. Mula-mulanya 10, mula-mulanya 5, berarti yang berhasil 5. 5, 5, 5, 5. Ini sisa 5, ini habis terbentuk 5 dan 5. Ada sisa asam lemah sekarang. Kalau sisa asam lemah nggak habis bereaksi, berarti pasti tidak hidrolisis, anak-anak. Tinggal 2 pilihannya. Asam basa biasa atau buffer. Kalau asam basa biasa tadi yang sisa harus kuat. Tapi ini yang berisa lemah. Mau tidak mau berarti ini masuk konsep buffernya. Masukkan. Ada asam lemah berarti buffer asam. H+, Ka, milimol asam, milimol garam konjugasinya. 10⁻⁵ dari soal ini ya. Asamnya 5, garamnya 5, maka ini boleh dieliminasi. Sehingga ketemunya 10⁻⁵. pH-nya ketemu adalah 5. Begitu. Bisa bedakan ya? Kapan asam basa biasa, kapan harus hidrolisis, kapan harus buffer. Cirinya masing-masing harus tahu. Kalau asam basa biasa tadi yang bersisa harus yang kuat. Kalau hidrolisis asam basanya harus habis bereaksi. Kalau buffer harus menyisakan yang lemah. Begitu, anak-anak. Wes, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan.